Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ngelanjutaken ngaos sareng kitab Nasha'ihul Ibad karyaipun Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Saniki masuk ke makalah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu utawi pangendikan kang kaping 6. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Saking Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. Mangkana man utawi sapane wong kana iku ana sapa man fi talabil ilmi ing dalem nuprih sapa man naprih ilmu. Kanat mongko ana sapa man al jannatu swarga. Kanat mongko ana apa al jannatu swarga fi talabihi iku tetep ing dalem nuprihe man. Waman kana mboten napa nggih kula waos Jawane. Waman utawi sapane wong kana iku lamun ana sapa man fi talabi ing dalem nuprih al maksiati maksiat kana tinar moko ana apa neraka fi talabi ing dalem nuprih man. Dawuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niki dawuh Kanjeng Nabi, ana madinatul ilm wal aliyu babuha. Aku iki kotane ilmu dan Sayyidina Ali iku pintune kota. Jadi sak ngalim-ngalime para sahabat niku diantaranya adalah Sayyidina Ali, karena beliau adalah pintunya ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saking ngalime sampai beliau dijadikan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali niki memiliki kemuliaan yang luar biasa. Makanya di sini disebutkan radhiyallahu an wa karrama wajha. Mugi Allah paring ridho dumateng Sayyidina Ali dan mugi Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Nek menurut riwayat nih sing kula semerapi, kenapa kok sampai ada wa karrama wajha beda dengan sahabat-sahabat. Sayyidina Ali niki termasuk beliau itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Nah, jadi nek beliau itu selalu nutupi. Nek atus ya gawe gawe kaya sarung dan nopon. Ndak sampai belecet kados kula jenengan. Ini sampai di sini disebutkan wa karrama. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Lah beliau matur ngenten niki dados pelajaran buat kita. Man kana fi talabil ilmi, sapa wonge
barang siapa yang dia dalam keadaan selalu menuntut ilmu, kula jenengan purun ngaos ngenten iki dawuh Sayyidina Ali, maka sesungguhnya kita ini sedang mencari jalan surga. Jadi sampean kula jenengan hadir ten majelis niki sebenarnya kita sedang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di ngaji ngenten iki bukan perkara kecil bagi Allah, karena kita ini sedang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dawai Allah dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wong-wong sing duwe iman lan sing duwe ilmu iku bakal diangkat oleh Allah derajatnya. Itu saking mulyane wong sing duwe ilmu. Makanya tiang niku nek terus guru kula, nek jenengan kula niku pengen anak kula jenengan niki mulya, hidupnya itu nanti hidupnya bahagia, uripe gak sara, lebonono rong perkara. Sing pertama iman, atau dalam hal ini ulama mengatakan iman niku ya kaitannya dengan adab akhlak niku. Sing nomor loro ilmu. Pokoknya nek loro iku ana nang awake kene, di diri kita, ada di anak kita, insya Allah hidupnya pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pokoknya angger anak kita itu punya ilmu, punya akhlak, punya adab yang baik, punya iman kepada Allah, insya Allah dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya investasi terbesar untuk anak kita itu adalah pendidikan, itu adalah ilmu. Jenengan angger gelem investasi terbaik untuk anak kita dalam hal pendidikan, insya Allah Allah akan mengangkat derajat mereka dan Allah akan mengangkat derajat kita. Terus ilmu nopo sing dipelajari? Nah, niki ulama mengatakan, mengkategorikan ilmu wonten niku wonten ilmu sing wajib. Ilmu wajib niku nopo? Ilmu yang berkaitan dengan urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih itu wajib, karena itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan salat tapi gak ro ilmune, salat iku piye carane, dimulai dengan apa, rukunnya apa, yang batalkan apa, sunnahnya apa, gak ro ilmune ngono iku. Prakteknya yo gak ro, yo gak sah salat jenengan. Makanya iku belajar ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tauhid penting. Nah, ada ilmu yang kategorinya disunnahkan, ya. Belajar ilmu Quran, tajwid. Tajwid itu ada yang mengatakan ilmu tajwid itu andaikan kita bisa membaca tapi tidak tahu ilmunya, itu tidak apa-apa. Praktek iso iki macane apa hukum membaca ini, gak ero ilmune tapi kok praktek iso, iku gak apa-apa, ya. Nah, kan kadang seringkali ngonten kita waktu kecil kan diajari cara maca tapi gak ero ilmune, ya. Iki mat apa, iki wajib piye gak paham, tapi ero macane dan cara bacanya bisa, ndak apa-apa. Jadi ilmu itu penting. Nomor 2, keutamaan ilmu diantaranya adalah dawuh ulama, dawuh Kanjeng Nabi, al ulama warasatul anbiya. Wong sing duwe ilmu iku pewarise para nabi. Jadi tiang-tiang sing gadahi ilmu niku memiliki keutamaan, diantaranya adalah dia mewarisi
apa yang mewarisi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi niku mewajibkan kita semuanya untuk menuntut ilmu. Dalam hadisnya Kanjeng Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kula jenengan niki belajar ilmu itu mulai kapan? Mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Ini wonten cerita sing viral. Insyaallah jenengan nate pireng niku. Syekh Burhanuddin niku, Syekh Hisam Burhanuddin nomor sinten? Niku kan nate cerita. Ten Damaskus niku wonten tiang pekerjaannya itu penggali kubur. Suatu saat ada ibu-ibu datang kepada orang ini. Orang ini namanya Abdurrahman. Lalu kemudian ibu ini mengatakan bahwa sebentar lagi ada jenazah yang akan dimakamkan di tempat ini. Akhirnya Abdurrahman menggali kubur itu dan menunggu kedatangan jenazah itu. Tidak lama kemudian para takzin datang bersama dengan jenazah itu. Lalu kemudian Abdurrahman yang saat itu ikut nampani jenazah. Tiba-tiba dia itu ketika menampani jenazah, kuburan itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam matanya Abdurrahman itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti taman yang sangat indah yang tidak pernah beliau lihat selama ini. Kayak wapi gitu, kayak pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abdurrahman itu pingsan karena kaget melihat yang seperti itu. Singkat cerita, ketika dia siuman, ya, beliau kemudian bekerja seperti biasanya. Lah, tidak lama kemudian ada ibu yang sama itu datang kepada beliau mengatakan, ya setelah beberapa bulan gitu, mengatakan bahwa sebentar lagi ada jenazah yang akan dimakamkan. Singkat cerita, beliau menggali lagi, dan ketika beliau nampani jenazah yang kedua ini, ternyata beliau melihat keindahan yang sama seperti yang dilihat. Yang kedua ini beliau tidak pingsan. Beliau setelah meletakkan jenazah ngejar ibu itu, tanya, niku sinten yang jenengan bawa jenazah itu siapa? Ada yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Lalu kemudian ibu itu mengatakan bahwa yang pertama itu adalah siapa namanya? Kakaknya. Jadi kakaknya yang kedua, kakaknya ini bekerja untuk membiayai pendidikannya adiknya yang di pondok. Jadi adiknya itu mondok dibiayai sama kakaknya. Yang kedua itu adalah adiknya yang mondok itu sakit lalu kemudian meninggal dunia. Masya Allah. Lalu kemudian Abdurrahman ini setelah melihat keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu, lalu kemudian beliau datang ke masjid, lalu kemudian beliau menemui kiai yang ada di situ dan beliau bertaubat kepada Allah, dan beliau saat itu langsung ingin belajar. Kiai yang saat itu berada, beliau mengatakan, sama niki wis tuwa, umurnya 50 tahun. Kalau apa pengen mondok barang, pengen ngaji barang. Beliau menceritakan tentang keutamaan. Akhirnya berkat kesungguhan Abdurrahman ini, lalu kemudian beliau oleh Allah Subhanahu wa taala difutuh mendapatkan ilmu yang luar biasa. Akhirnya Abdurrahman ini menjadi seorang ulama saat itu. Makanya beliau mendapatkan julukan Abdurrahman Al-Haffar, Abdurrahman yang punya profesi penggali kubur. Kisah ini menceritakan motivasi kepada kita tentang pentingnya menuntut ilmu. Jenengan semuanya yang ikut berjuang mencarikan nafkah yang halal untuk mereka juga mendapatkan keutamaan yang sama seperti anak kita, keluarga kita yang menuntut ilmu yang kita biayai. Jadi tidak ada yang sia-sia. Makanya tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita membiayai ilmu, membiayai orang yang menuntut ilmu, insya Allah kita juga akan mendapatkan kemuliaan yang sama. Ya, karena
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, monggo nggih sareng-sareng kita ini menginvestasikan harta terbaik kita untuk pendidikan anak kita. Itu yang lebih utama. Nek sampean nggawe oma itu bertahan berapa lama? Tuku mobil itu bertahan berapa lama? Tuku apa? Investasi tanah itu bertahan lama. Nek kayak pendidikan, insya Allah barokah, insya Allah manfaat. Bukan berarti rumah, mobil tidak penting, bukan. Tapi pikiran terbesar kita mestinya untuk investasi pendidikan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita. Niku. Jadi menuntut ilmu itu seperti kita menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menuntut ilmu, kalau kita memiliki ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Wong iku sing duwe ati nggih, ibu-ibu mboten pireng terus ya. Dados pun nggih. Gak ngomongin lah. Terus kalau kita ini memiliki ilmu, maka kita ini dawuh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallah. Maka kita memiliki rasa di dalam diri kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulon jenengan ini kadang ngerapati wedi mek Gusti Allah karena kita tidak punya ilmunya. Wong-wong sing duwe ilmu iku memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu. Takut bukan berarti wedi melayu mboten, tapi takut salah. Takut engko ndang aku ngene iki nglakoni melanggar. Aku wedi engko terus ngene iki disalahno mbek Gusti Allah. Engko sok ben aku dihisab mbek Gusti Allah piye. Itu mereka memiliki ketakutan yang luar biasa. Itu para ulama. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, monggo nggih, meskipun usia kita mungkin sudah seperti ini, semangat kita menuntut ilmu, semangat kita mencari ilmu, kita tetap harus semangat ya. Kita semangat, mudah-mudahan nular semangatnya kepada anak-anak kita. Nek jenengan semangat oleh ilmu, mugi-mugi anak kula jenengan sedaya juga semangat mencari ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu sama dengan apa? Kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man kana fi talabil maksiyah, sapa wonge iku sing ndolek maksiat, ya, melakukan menuju kepada kemaksiatan, maka sesungguhnya dia berada dalam pencarian menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan niku nek nglakoni maksiat, berangkat menuju maksiat, ada sesuatu hal, misalkan wonten konser dangdut sing nang kono akeh maksiate misale. Apa-apa sing sampean kok mriko menuju ke sana atau mencari info tentang itu, sampai niku sedang menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya suatu saat Imam Syafi'i ini datang kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik niki saat melihat Imam Syafi'i kecil, usianya saat itu ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Imam Syafi'i kecil itu dilihat oleh Imam Syafi'i, dilihat oleh Imam Malik. Beliau mengatakan, inni ra'aitu nuran fi qalbik wala tudfi bi maksiatillah. Aku iki ndelok cahaya nang awakmu. Di dalam dirimu itu ada cahaya. Jangan padamkan itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita maksiat itu kita memadamkan nur yang ada pada diri kita. Makanya ulama
Kalau supinamine itu mengatakan ketika kita melakukan maksiat maka kita ini sedang menetesi tetesan hitam pada diri kita. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan maka semakin gelap hati kita. Tes. Hati kita ini sebenarnya dawuh Kanjeng Nabi istafti dhamirok. Sampai niku nek ana masalah apa-apa, takok nang awakmu dhewe iku iso. Dhamirok itu hati hati jernih kita itu sebenarnya sampai takok ngene iki oleh takak ngene iki. Iku iso ngandani sakjane. Sakjane iso ngandani. Lho kok sampai takok enggak iso? Mungkin hati kita ini sedang keruh. Hati kita ini sedang gelap sehingga ketika ditanya, ketika kita minta fatwa itu tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Makanya jangan sampai nur yang ada pada diri kita itu kita padamkan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i beliau matur nang gurunya namanya Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau matur, wahai guruku, wahai syekh, aku iki nek ngapalno kok angel, nopo? Saya itu kalau menghafal sesuatu kok susah. Kenapa? Padahal Imam Syafi'i ini tiang sing alim luar biasa. Beliau mengeluhkan tentang susahnya menghafal. Apa jawabnya Imam Waqi'? Imam Waqi' mengatakan fa arsyadani, kata Imam Syafi'i, beliau menasihati kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu oleh Allah, ilmu itu nur, wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Nah, terus kita ayo belajar sareng-sareng menghindarkan diri kita dari maksiat. Nopo mawon sing melanggar niku namine maksiat. Apa saja yang melanggar perintah Allah, kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah niku maksiat. Napa mawon? Ya, napa mawon? Sampean gak salat iku maksiat karena sampean melanggar perintah Allah. Sampean gak poso Ramadan iku maksiat karena sampean melanggar perintah Allah. Sampean zina iku maksiat karena sampean melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Sampean bijui iku apa? Berbohong iku maksiat karena sampean melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Apapun perintah Allah yang kita langgar, apapun larangan Allah yang kita lakukan itu maksiat. Gampang ta mboten ngoten ya? Gampang ta angel? Angel, Pak. Angel nggih. Kula piyambak nggih dereng karuan saged. Tapi nek jenengan tasih imut pengajian bulan kemarin ketika Sayyidina Ali tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kaifa atiu, ya Rasulullah bagaimana aku ini dadi wong sing taat, iso ngelakoni perintah Allah, iso ngedohi larangan Allah, bagaimana caranya? Tasih imut ta mboten jenengan? Napa carane? Aksiru biqauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada kekuatan yang mampu menjauhkan kita dari maksiat. Kulon jenengan didohno saking maksiat iku bukan karena kemampuan kita, karena kita ditolong oleh Allah. Kita bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita ditolong oleh Allah. Lah, itu arti daripada la haula wala quwata
illa bi'aunillah. Di situ ada kalimat aun menurut para ulama. Itu ada kalimat pertolongan, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dados kula jenengan iki saged nglampahi ibadah, saged ngedoi maksiat mergo jenengan sedaya niki ditulung kalih Gusti Allah. Karena kita ditolong oleh Allah. Makanya perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Nek saged jenengan waos minimal satu hari 100 kali. Abot 100 ya wis, nek abot 50, abot ya wis 10, abot ya wis sembuh. La haula wala quwata illa billah. Jenengan mau 100 niku mungkin gak sampai 5 menit. Sampai tak mboten 5 menit. Ndak sampai. Perkorone awak dhewe durung biasa. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa. Sambil naik motor, sambil nyupir, sambil jalan-jalan, baca ndak kroso. Jenengan pulang dari sini ke masjid, ke rumah, dari rumah ke masjid, baca la haula wala quwata la haula wala, ndak terasa. Mek 100 iku mek sahidi. Nah itu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan agar kita oleh Allah dijauhkan dari maksiat, oleh Allah dijauhkan dari maksiat. Karena maksiat itu bisa menjadikan diri kita menjadi gelap. Nur yang ada pada diri kita jadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Pun niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Monggo nek badhe wonten diskusi, pertanyaan nek saged kula jawab nek mboten saged PR. Monggo. Monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk Pak Ustaz dan lainnya. Semoga siapa yang itu mengikuti penyajian itu sudah pengalaman besar. Kita bicara masalah ilmu. Kalau kita membiayai suatu saat seperti adik, itu kemudian luar biasa. Yang dikatakan ilmu atau ilmu agama atau ilmu umum. Soalnya apa? Tadi terjadi kesalahan itu masalah itu agama kok. Apa kita kalau membiayai seperti anak sampai umur apa termasuk juga tidak ilmu. Itu pertama. Yang kedua, tadi masalah saingannya tidak melihat cuma luarnya katanya. Ya, jadi tak menjabarkan di situ kan. Kalau dalam keadaan mandi, dalam keadaan dia dengan istri, katanya ya itulah malam-malam. Apakah tidak melihat cuma luar? Apa pakai apa ya? Saya juga bingungnya situ. Terus yang ketiga kan, jumlahnya surga berapa, neraka berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ilmu yang tidak saya sampaikan tadi, ilmu yang bagaimana, ilmu yang wajib tadi itu yang saya sebutkan. Nah, ilmu yang berkaitan dengan ilmu dunia kayak kedokteran, teknik dan lain sebagainya itu hukumnya mubah, boleh. Jadi memang orang Islam harus bisa itu. Kalau orang Islam tidak bisa itu, ya nanti Islam bisa ketinggalan. Makanya ulama-ulama kita dulu yang ada ahli matematika, ahli kedokteran, ahli ilmu sosial dan lain sebagainya. Itu ilmu boleh. Ada yang mengatakan itu fardu kifayah. Cukup satu orang yang melakukan, yang lain sudah tidak wajib. Artinya tidak semuanya diwajibkan untuk menguasai itu. Misalnya kalau ono wong ada orang yang dia menguasai ilmu biologi gitu ya, pinter banget. Lah yang lain sudah tidak wajib. Karena itu ada yang mengatakan itu fardu kifayah. Ya. Harus fardu kifayah. Ada yang mengatakan itu
mubah. Ilmu boleh, artinya boleh dipelajari, boleh tidak. Boleh dipelajari, boleh tidak. Lalu yang keutamaan tadi itu bagaimana? Asal niatnya untuk Allah, karena ilmu itu semuanya milik Allah, gitu betul. Ilmu biologi itu siapa yang buat? Allah. Ilmu kedokteran itu siapa? Allah. Nek niatnya semuanya karena Allah, insya Allah tetap bermanfaat. Nek sampai niatnya dole ilmu kok niat ngapunten niati gen dunya. Dole ilmu iki lho kok cek duitnya akeh misalnya. Niate kok wis ngono, wis beda man. Sampeyan niat anak kita masukkan ke dokteran, niatnya nduk awakmu mlebu dokter ya, supaya anakmu cek nulungake wong. Wah sudah dapat kemuliaan yang luar biasa. Jadi semuanya itu tergantung pada niatnya. Nduk cung sampean belajar teknik ya, engko sampean cek iso nulungake wong. Ndak apa-apa. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Masalah nanti pekerjaannya seperti apa, masalah nanti mereka dapat uang atau tidak, itu urusannya Gusti Allah. Sing penting nang atiku ojo sampai tujuan dole ilmu iku gawe dunya. Wonten nggih. Wonten ulama kula sope namine ya Allah. Kalau tidak salah Ibnu Hajar atau siapa ya, pokoknya ulama besar. Beliau ini ngarang kitab banyak, atau Imam Nawawi saya lupa, ngarang kitab banyak. Beliau berkata, aku ini ngarang kitab wakih, tapi aku ini ada kelemahan, aku ini gak iso matematika. Beliau mengatakan begitu, aku nek kon hitung-hitungan ra iso. Padahal karangan kitabnya tuh banyak, gede-gede. Tapi beliau nek hubungan mbek duit, apa mbek hitung-hitungan, nggak bisa. Iki peng iki dibagi iki, rannya tuh. Beliau mengatakan, artinya ilmu-ilmu yang sifatnya tadi itu, ilmu yang sifatnya untuk urusan, bukan sebenarnya ilmu kedokteran itu ya iso diniatno untuk urusan akhirat ya iso. Pokoknya yang penting niat nang ati adalah cok sampai dole ilmu gawe niat dunya. Berarti niat untuk pekerjaan tidak boleh. Yes, pekerjaan itu niati nulung wong. Kedokteran itu kalau diniatkan untuk menolong orang kan luar biasa. Banyak cerita di, kalau nggak salah di mana itu, ada seorang dokter yang beliau ini tidak narif. Ya. Beliau ini ya sudah pasien datang di konsultasi sudah. Nek mau bayar sudah silahkan infak seikhlasnya, itu ada kotak, kalau mau ngasih silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu berarti beliau memang mendedikasikan dirinya sebagai dokter untuk manfaat kepada orang. Enggak mikir untuk biro. Ternyata ya karena niatnya untuk kebaikan, akhirnya anaknya juga dimuliakan. Beliau semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku nomor pertama. Yang kedua tadi terkait dengan nggih. Semua ilmu bukan ilmu agama tok ya. Karena urusan pengumuman jadi dokter dari apa saja. Yang penting budaya untuk Allah. Ya kan. Nah, kalau kemudian cari duit buka karaoke itu nggak boleh artinya. Maksud cari duit sebenarnya buka karaoke itu nggak boleh. Pokoknya ya, betul. Yeah. Maksudnya apa sih? Buka karaoke. Gimana kan? Saya seorang kaya. Yeah. Saya jadi dokter apa jadi pengusaha. Iya. Kurang benar kan? Kurang benar. Sudah. Tadi wong sugih kurang bener. Untuk apa? Untuk yayasan apa? Kalau saya tujuannya kaya untuk buka karaoke itu nggak boleh lah itu. Iya betul. Lah ya. Nggih benar memang. Menjabarkan kebijakan dari betul ya. Masalah urusan dari orang pondok, orang umum. Iya. Yang penting ujinya untuk Allah. Nggih. Tapi ilmu wajib itu harus. Jadi karena wajib nggih. Ojo sampai ngenten. Anak kita pinter dokter, pinter ilmu ngenten, tapi ilmu agama nol botol, gak oleh. Karena itu wajib. Namanya wajib itu harus
dimiliki, nek gak dimiliki dosa ya. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akidah itu harus dimiliki. Itu sebagai pondasinya. Kalau yang tadi itu ilmu kembangannya. Jadi itu yang harus dilakukan. Karena itu ilmu wajib. Ngoten Pak ya. Ya memang betul. Kalau kita memiliki harta banyak, kalau untuk Allah memang. Tapi aja sampai sampean duwe akeh niate kayak maksiat, buka karaoke, gawe apa jenenge kegiatan yang hura-hura dan sebagainya. Ya eman, jangan sampai kita lakukan itu. Itu yang pertama ya Pak. Nomor 2 terkait dengan bagaimana kalau beliau mandi, beliau berhubungan suami istri, kalau nggak pernah melihat kemaluannya. Ya memang begitu Pak. Saya ini dapat dulu waktu mondok ya, pernah diajari guru saya. Sampai niku iso, tapi wangel. Kalau belum tentu bisa melakukan. Jadi ini atus itu tetap pakai kados nih wong wedok sewek kan. Jadi tidak melihat teman-teman. Meskipun itu boleh. Tapi nek wong pengen kados Sayyidina Ali, gak tahu Pak. Ngene-ngene tok. Ya ngerasakno tapi gak didelok. Gak melihat punyanya sendiri aja ndak pernah, apalagi melihat punyanya orang lain. Ya apa carane? Terus gak usah dipikir sampai duduk level nang kuno. Gak usah dipikir dibayangno. Terus piye carane gak usah dibayangno. Level kita belum di situ. Tapi bisa dilakukan. Ya mbok ditutupi kaya ngeraba-ngeraba ya apa? Ya buktinya orang yang mohon maaf, orang buta juga bisa kan. Itu ya. Terus surga itu ada berapa? Nek setahu saya surga itu pintunya ada 8, kalau neraka itu ada 7. Kulo nek masalah nama-namanya kulo mboten hafal. Terus terang saya belum tahu, belum hafal. Ada yang namanya Firdaus, ada namanya Royan, ada nama. Cuman kalau detailnya saya tidak paham. Oke, menit tak pelajari Pak. Maksudnya saya bukan pintunya tadi kan, jumlah keseluruhan. Contohnya di sini pintunya hanya berapa? Keseluruhan itu berapa? Nah, jadi lagi yang dijelaskan dalam ilmu itu, saya tahu tak rungo itu. Pintunya itu mungkin ada 7. Cuman njurune ono apa wae ku saya belum paham ya. Makanya tadi tak sampaikan, nek aku gak paham nanti tak tanyakan guru saya ya. Itu yang saya tahu ya pintunya itu. Cuman jumlahnya yang di dalam kan bae kok nang jero iku Firdaus iku ono kelas VIP, VVIP ya iku saya tidak paham. Ya, saya belum menguasai tentang ilmu itu ya. Kok tak waca? Aku ndek kitab itu tak waca. Ya, pun lintun nih, wonten. Sampun ya. Nggih pun ketik niki mawon mugi-mugi manfaat amal kula dengan sedaya. Mudah-mudahan kita selalu semangat dalam menuntut ilmu. Kita semangat untuk selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.